Oke, semuanya kelas kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi sehat ya? wabarakatuh, Ibu. Oke, hari ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bula mau cek dulu nih, siapa yang hari ini nggak masuk? Pak Redi nggak masuk. Mas Redi nggak masuk, Bu. Berarti yang masuk hari ini cuma Redi ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita kerjakan hari ini itu tercatat sebagai amal dan ibadah kita. Amin. Silahkan Mas Fasa dipimpin doanya. Amin. Terima kasih. Nah, Bulha izin share screen dulu ya. Bulha tampilkan dulu PowerPoint-nya biar kalian nggak fokus sama Bulha gitu ya. Oke. Semuanya hari ini sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang baru ya di pembelajaran kita, karena seperti yang teman-teman tahu, minggu lalu kita baru saja membahas tentang manusia, ruang, dan waktu gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar kenapa sih sejarah itu penting dipelajari, hari ini kita akan belajar tiba-tiba kita bisa jadi orang Indonesia gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu apa sih gitu ya? Capaian pembelajaran kita itu menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuannya agar siswa dapat menghargai multikulturalisme yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita itu supaya tujuannya itu bisa menghargai yang namanya multikulturalisme. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih itu multikulturalisme? Keanekaragaman, Ibu. Pinter Mbak Nana. Keanekaragaman budaya, Bu. Oke, pinter Mbak Yulia, luar biasa sekali. Jadi multikulturalisme itu adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia gitu ya, meliputi suku, agama, dan juga ras. Nah, sekarang Bulha punya gambar nih, negara yang dimana perbedaan itu menjadi kekuatan utama, bahkan menjadi semboyan bangsa kita yang dipegang oleh burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Bulha punya gambar, ada suku Papua, ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, ada Chinese gitu. Nah, di situ Bulha punya banyak gambar. Kenapa sih bangsa Indonesia itu bisa beragam gitu? Kira-kira apa sih yang membuat kita beragam? Karena hidup di pulau yang beda, Bu. Ya, karena Indonesia negara kepulauan gitu ya, jadi orangnya beda-beda gitu ya. Oke, Mbak Yulia, terima kasih. Ada yang lain lagi? Nenek moyangnya, Bu. Mas Alvin luar biasa, karena nenek moyangnya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita akan menganalisis siapa sih kita gitu. Kita itu asalnya dari mana atau keturunannya siapa, seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang fase pembentukan bumi. Jadi gimana sih bumi itu bisa ditinggali oleh manusia seperti kita atau makhluk hidup yang lain. Nah, setelah adanya ledakan besar, yaitu teori Big Bang, bumi itu ternyata terbentuk. Tata surya kita itu terbentuk, salah satunya bumi. Dan bumi itu apakah ketika terbentuk langsung bisa ditinggali? Tentunya tidak. Nah, ada fase pembentukan bumi, yaitu ada masa arkaikum, di mana di sini bumi belum bisa ditinggali oleh manusia. Kemudian ada masa Paleozoikum. Di sini disebut sebagai zaman primer karena untuk pertama kalinya di bumi itu ada kehidupan. Mungkin ada yang tahu kalau di masa Paleozoikum kan disebut zaman primer nih. Apa sih yang hidup di zaman primer ini? Hidup di zaman masa Paleozoikum ini? Makhluk bersel satu, Ibu. Plankton. Gitu ya. Oke. Kemudian masa berikutnya ada hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus, reptil, dan mamalia yang hidup. Dan fase yang terakhir tentang bumi yaitu adalah masa Neozoikum yang terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, di mana zaman Neozoikum pun dibagi menjadi dua,
yaitu zaman tersier dan juga kuarter gitu. Nah, tersier itu adalah tempat tinggalnya primata, kalau zaman kuarter itu adalah tempat tinggalnya manusia. Itu sekilas tentang fase pembentukan bumi. Nah, ini tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Adakah yang tahu gimana sih Kepulauan Indonesia itu terbentuk? Udah Bu, karena pergeseran lempeng. Luar biasa Mas Fasa. Jadi benar ya, Indonesia itu terbentuk jadi dari adanya pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang mereka itu bergerak aktif dan akhirnya bertemu di zona subduksi atau zona pertemuan seperti itu. Nah, kemudian ini materi inti kita yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Afrika. Ada yang mengatakan nenek moyang kita itu dari Yunan Cina. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Taiwan. Nah, di sini Bulha meminta kalian untuk memecahkan misteri ini. Dari mana sih asal-usul manusia, asal-usul bangsa Indonesia seperti itu, termasuk kita suku Jawa, bangsa Jawa, masyarakat Jawa, kita itu nenek moyangnya siapa gitu. Boleh share dulu LKPD-nya ya, atau petunjuk supaya kalian nggak bingung nanti disuruh apa gitu. Nah, di sini Bulha punya LKPD ya. Jadi kalian di sini akan membuat sebuah proyek karena kita, Bulha lupa menyampaikan ya, bahwa hari ini kita akan belajar dengan proyek based learning gitu. Jadi kita akan membuat sebuah produk dari perencanaan yang kalian rencanakan nanti gitu. Kita akan membuat maket peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nanti kalian akan membuat maket gitu yang menjelaskan asal usul nenek moyang ya. Nah, di sini kalian bisa merencanakan proyek. Di sini ada rencana proyek, Bulha ya, punya LKPD di sini. Silakan tuliskan nama kelompok terlebih dahulu. Silakan nanti kalian membentuk kelompok ya. 1 silakan berhitung nanti 1 sampai dengan 6. Kita berhitung dulu kali ya. Oke, kita bentuk kelompok dulu. Habis itu kita baru bahas tentang LKPD-nya gimana cara digunakannya gitu. Silakan berhitung 1 sampai dengan 6 mulai dari Mbak Nana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, luar biasa. Nah, sekarang silahkan nomor yang sama berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Bulha beri waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, semuanya sudah berkumpul sesuai dengan nomor yang didapat ya, sudah sesuai ya. 1 kelompok 1 mana? Oke, kelompoknya Bu Ragil ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Oke, kelompoknya Bu Dwi Atika. Oke, semuanya sudah bersama kelompoknya. Kita kembali lagi ke LKPD ya. Agak pusing ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan sekali lagi Bulha jelaskan, kita akan membuat maket persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi kita akan belajar tentang suku-suku di Indonesia itu asalnya dari mana aja gitu. Nah, di sini silahkan tuliskan nama kelompok kalian di bagian rencana proyek, yaitu nama kelompok. Kemudian yang kolom kedua ada alat dan bahan. Jadi untuk mengerjakan proyek ini, apa aja yang akan kita gunakan? Jadi ada styrofoam. Semua sudah bawa alat dan bahan ya, boleh cek ya. Styrofoam, lem, benang, gambar peta Indonesia, tulisan suku-suku Indonesia, dan lidi yang akan digunakan ya. Oke, semuanya sudah bawa, luar biasa. Nah, kemudian silahkan teman-teman merencanakan proyek yang akan kalian kerjakan. Gitu, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, mencari sumber referensi, baik itu dari buku paket Erlangga yang sudah kalian punya, atau mencari sumber yang lain seperti YouTube tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian silahkan membagi tugas di dalam kelompok kalian. Siapa yang akan memasang lidi, siapa yang akan mencari materi, dan siapa yang akan menempelkan nama-nama suku di lidi.
Bisa. Kemudian kalian setelah itu silahkan silahkan membuat proyeknya. Setelah itu pastinya dipresentasikan seperti itu. Oke, itu proyek kita hari ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Ibu. Saya sudah membayangkan bersama anggota kelompok saya, sama Yuli, sama Dwi Atika. Menarik sekali. Oke. Kemudian ini adalah apa yang harus kalian lakukan itu sudah tulis di project, jadi silakan lakukan sesuai urutan dan silakan berkreasi sekreatif mungkin. Silakan mencari referensi atau sumber untuk mencari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Waktunya 30 menit ya, silahkan. Luar biasa sekali kerja kelompoknya. Bula tadi melihat kalian itu antusias sekali gitu ya. Sekarang marketnya sudah jadi, Bula mau kelompok 1 maju presentasi terlebih dahulu mempresentasikan tentang marketnya gitu. Silakan kelompoknya Mas Fasa, Mbak Yulia, dan juga Mbak Atika. Ya, kami akan presentasikan. Yang pertama akan dilakukan penjelasan oleh ketua kelompok kita, Atika Dwi. Silakan untuk ketua kelompok kami buat Atika. Iya Bu, ini untuk kelompok satu ya? Iya. Kelompok 1 untuk sebenarnya saya tadi sudah diskusi juga sama teman-teman dan kita sudah sudah menentukan itu gambar dari suku-suku itu tadi. Jadi ya beginilah hasil dari kelompok kami ya. Jadi suku-suku yang sudah disiapkan ini tadi. Jadi memang tadi agak kesulitan Bu dalam mengerjakannya, tapi sudah teratasi. Oke, luar biasa ya kerja kelompok 1 tentang, jadi mereka menjelaskan tentang suku-suku yang ada di Indonesia, bahwa mereka mengatakan, kelompok 1 tadi mengatakan, kelompoknya Mas Fasa, Mbak Atika, dan juga Mbak Yulia, bahwa bangsa Proto Melayu itu datang lewat 2 jalur. Yang merah itu ditunjukkan dengan jalur barat itu ditunjukkan dengan benang warna merah, dan jalur timur ditunjukkan dengan warna biru gitu ya. Kemudian dihubungkan ke setiap pulau yang ada di Indonesia. Dan benar bahwa suku Dayak, Toraja, Batak, Mentawai itu adalah keturunan dari bangsa Proto Melayu gitu. Dan kemudian tadi juga dijelaskan bahwa kelompok suku yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu, itu merupakan ras dari bangsa Deutero Melayu yang membawa kebudayaan Dongson atau kebudayaan besi. Jadi kita bisa mengenal kebudayaan ini itu karena kedatangan ras-ras asing dari luar Indonesia seperti itu. Oke, presentasi yang luar biasa. Mari kita beri applause untuk kelompoknya Mas Fasa. Oke. Luar biasa sekali ya presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 begitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sampai di sini ada nggak yang pengen tanya gitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Saya Bu. Oke, Mas Fasa silahkan. Asal-usul nenek moyang terkait persebaran ras. Kenapa Bu ya? Apa yang menyebabkan perpindahannya itu ke selatan dan ke timur, jarang sekali ke barat? Oke,
sebelum Bu Loha yang jawab, mungkin ada teman-teman yang punya jawabannya? Yang bisa seperti biasa Bu Loha kasih bintang di absen kalian supaya nanti pas ulangan harian udah punya poin gitu ya. Tak jawab dulu wis, Bu. Badai soalnya di lingkungan timur dan selatan itu Bu, apa ya, wilayahnya lebih sumber daya alamnya, karena kalau ke utara kan tidak mungkin sumber daya alamnya memenuhi untuk makan. Lebih baik ke selatan, ke wilayah Katulistiwa yang tropis-tropis. Luar biasa ya Mas Fasa. Ya, kita harus ingat kenapa sih masyarakat zaman dulu itu selalu berpindah tempat atau nomaden gitu. Salah satunya itu adalah mencari sumber makanan. Karena mereka itu hidupnya masih tergantung dengan alam ya. Jadi mereka juga mencari tempat yang subur dan tempat yang tersedia bahan makanan. Dan seperti yang dijelaskan Mas Fasa tadi, bahwa untuk ke utara juga tidak mungkin karena sumber daya itu pasti tersedianya ke arah yang lebih subur, itu ke selatan, ke timur, seperti itu. Ada lagi selain Mas Fasa? Bu. Oke, Mbak Yulia silahkan. Tapi kan itu Bu, meskipun di kutub utara itu kan ada manusianya Bu yang hidup di sana Bu. Ayo gimana itu Bu? Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Yulia. Tapi di kutub utara kan juga ada kehidupan Bu gitu. Itu Bu, tempat tinggalnya sudah didesain sedemikian rupa biar bisa bertahan hidup di kutub utara. Oke, luar biasa ya teman-teman ini. Nah, jadi Bu Loha yang jawab ya sekarang. Jadi kenapa sih tadi dikatakan kan bukan berarti tidak ada kehidupan di utara gitu kan ya, meskipun di sana itu kutub gitu kan. Tapi sedikit yang tinggal di sana. Lebih banyak itu kan pasti ke arah timur dan barat seperti itu. Jarang sekali yang ke arah utara atau selatan. Karena utara dan selatan bumi itu adalah kutub, sehingga di sana itu jarang kehidupan. Jadi orang-orang yang hidup di sana juga sudah mendesain, seperti yang disampaikan Mbak Nana tadi, sudah mendesain seperti apa kehidupan di sana agar mereka itu bisa bertahan di cuaca yang dingin seperti itu. Nah sekarang nih, apa sih yang dapat kita pelajari dengan mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Jadi setelah kita belajar gitu, apa sih yang kita peroleh gitu dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, lebih tahu diri, lebih tidak merasa superior, atas ras atau manusia atau masyarakat lain, karena kita semuanya pendatang. Pinter, jadi tidak merasa superior lagi, tidak merasa sombong lagi dan bangga dengan rasnya gitu ya, tidak stereotip lagi dengan budaya orang lain gitu. Apalagi? Ya Bu, dapat dulu nih. Oke, Mbak Atika dulu tadi Mbak Julian saja. Ya, jadi memang kita harus saling menghargai karena tidak apa istilahnya tadi yang sudah disampaikan Mas Faza, bahwa ya nggak ada yang superior, kita nggak boleh merasa diri kita itu paling benar, paling baik, karena kita semua sama-sama kodratnya sebagai manusia. Begitu, harus saling menghargai. Oke, bagus sekali, luar biasa ya, saling menghargai. Jadi teman-teman ini sebenarnya tahu ya tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Ya tadi untuk saling menghargai. Karena kita tahu Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku. Luar biasa sekali, kalian hari ini hebat-hebat semua. Sudah? Atau masih mau lanjut ini pelajarannya? Sudah ya? Pulang. Iya, luar biasa sekali hari ini. Sabar, bentar lagi pulang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Hari ini luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Pembelajaran kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.